Kak Yefta dan teman tidur baru merilis lagu Stasiun Rindu nih ya Kak. Boleh dong Kak ceritain dikit nih? Di April ya, merilis single kita yang terbaru. Ada 2 tahun yang lalu ya kita tulis dan baru bisa dirilis di tahun 2022 ini. Ngincer momen aja sih waktu itu, ngincer momen Lebaran. Kayaknya lagu Stasiun Rindu ini cocok banget buat teman-teman yang Mau pengen pulang, bersilaturahmi gitu ya? iya pengen pulang kampung. Halo Tribuners, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi nih di On Cam Every Night bersama saya Nima Chalida Husna. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dia itu adalah musisi tanah air Indonesia, yaitu Yefta dan Teman Tidur. Setelah mengeluarkan album mininya, kini telah mengeluarkan single terbaru yaitu Stasiun Rindu. Nah, daripada Tribuners makin penasaran, kita sambut saja Kak Yefta dan Teman Tidur. Halo Kak, apa kabar nih? Halo, kabar baik. Nah, dengan gimana nih Kak? Sehat. Ya, sehat ya di masa pandemi ini ya. Sehat dong. Ya nih, dengar-dengar Kak Yefta dan Teman Tidur baru merilis lagu Stasiun Rindu nih ya Kak. Setelah 2019 ngeluarin album mini ya. Boleh dong Kak ceritain dikit nih? Ya, jadi mungkin kita di bulan apa tuh ya kemarin? Februari, Maret, April ya. Ya. Merilis single kita yang terbaru setelah hampir mungkin 2 tahun lebih kita, ya mungkin karena pandemi ini juga kita jadi sibuk masing-masing bekerja. Akhirnya kita merilis single kita terbaru berjudul Stasiun Rindu di tahun ini, tahun 2022. Bareng ya masih bareng dengan teman-teman dari label kita dari Sony Music. Terus apa ya Cel? Ya mungkin lagu Stasiun Rindu ini sendiri memang mungkin ada 2 tahun yang lalu ya kita tulis dan baru bisa dirilis di tahun 2022 ini. Keadaan juga dan juga kita mungkin ngincer momen aja sih waktu itu, ngincer momen Lebaran ya. Lebaran mungkin karena kita juga udah berpikir kayaknya lagu Stasiun Rindu ini cocok banget buat teman-teman yang mau pengen pulang bersilaturahmi gitu ya? Iya, pengen pulang kampung, terus habis itu Tapi dengan keadaan COVID ya Kak, jadi nggak bisa ya? Betul banget. Tapi susah nggak sih Kak koordinasi sama temen-temennya nih untuk menciptakan lagu ini? Kan lagi masa pandemi ya? Ya kalau dibilang susah sih, gimana nih Ber? Ya gimana nih dari Kak Berry nih? Dari Berry dulu deh. Mungkin agak kesulitan ya, posisi pandemi, terus jaraknya juga yang berjauhan. Ya paling jadinya by phone gitu loh. Cuman kan nggak maksimal ya, karena kayaknya berkarya tuh lebih enaknya bertemu gitu loh. Tatap muka gitu loh. Oh, berarti tahapan awalnya emang dari via Zoom ya, Kak? Bikin lagunya ini? Kita sering video call-an gitu dari Zoom atau dari, iya sering, karena memang kebetulan Marcel sama Marco juga kan stay di Jakarta dan aku sama Berry di Bandung, jadi kita beda kota gitu Kak. Oh, jauh banget ya, LDR-an dong ya? LDR-an. Kalau Kak Marcel sendiri apa nih kendalanya Kak waktu pembuatannya ini? Kalau pada saat proses pembuatan ya itu ya seperti yang tadi Berry bilang, ya kita masih by
phone aja sih, by Zoom atau dari video call, kayak kita tukar pikiran, kita ngejreng-ngejreng bareng, nyari chord bareng. Dari situ ya memang kita ada sempat di mana kita punya waktu, aku ke Bandung waktu itu. Akhirnya kita coba record ya by phone aja dulu sementara ya, karena kan kita juga menggunakan teknologi yang ada dulu ya. Jadi ya kita hanya rekam dari handphone dulu, habis itu ya kita sempat latihan-latihan sebentar ya. Setelah itu saya balik ke Jakarta ya seperti biasa lagi. Terus langsung latihan bareng-bareng ya Kak, berarti? Iya. Terus apa sih yang mau ditunjukkan ke pendengar nih Kak dengan lagu Stasiun Rindu ini? Apa ya, kalau yang mau ditunjukkan mungkin di single terbarunya Yefta dan Teman Tidur sendiri, di Stasiun Rindu ini sendiri kita ingin memperdengarkan lebih tepatnya, memperdengarkan kalau nuansa musik dari Yefta dan Teman Tidur itu lebih fresh aja sih, lebih fresh. Terus habis itu kita coba agak sedikit berbeda di album-album sebelumnya itu, dan mungkin di album-album sebelumnya kita belum punya lagu yang spesifik gitu, kayak menceritakan tentang kerinduan untuk pulang ke kampung halaman atau ya mungkin itu semua karena kita terinspirasi karena adanya pandemi ini sendiri gitu. Jadi akhirnya Stasiun Rindu itu sendiri terbentuk gitu kan. Atau ada pengalaman dari masing-masing personil nih Kak, pengen pulang tapi nggak bisa nih. Iya betul. Ya jadi lebih tepatnya terinspirasi gitu. Jadi kayak aku juga punya pengalaman pribadi yang mana kayaknya hampir 3 tahun juga aku belum pulang ke kampung halamanku sendiri gitu, karena bukan karena memang karena keadaan aja gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga sama, atau mungkin para pendengar ya. Dan kita berharap juga seperti itu gitu. Jadi kayak setiap teman-teman yang ngedengerin lagu Stasiun Rindu itu mungkin yang merasakan vibes-nya itu sendiri bisa relate gitu ya di lagu Stasiun Rindu, dan semoga itu bisa menghibur dan membuat mungkin hati lebih nggak sedih ya, tapi lebih tepatnya semangat untuk Rindu banget ya. Berjuang di perantauan dan suatu saat ketika waktunya pas ada rezekinya bisa pulang ke kampung halaman gitu. Iya, terus dari pengalaman dari Kak Marcel gimana nih Kak? Oh, kalau paling hanya karo bojone. Ya enggak, paling hanya mewakili ya pada saat dulu lah sempat menimba ilmu kan di Bandung, jauh dari keluarga, ya merantau lah. Jadi pasti ada juga momen-momen pada saat yang tadinya bisa kumpul bareng, tapi ternyata masih ada kegiatan di Bandung, nggak bisa ditinggal. Ya pasti pernah merasakan hal yang seperti itu juga. Kalau dari Kak Berry gimana nih Kak? Mungkin kalau pengalaman karena jauh dari orang tua sih enggak ya, cuman kayak ya itu perasaannya dengerin lagu ini terharu gitu. Walaupun nggak jauh dari orang tua, tapi kayaknya kepikiran juga untuk pulang kampung ke sana gitu, ke asal. Kan kebetulan Teman Tidur tuh orang Batak semua, jadi kayaknya tuh jadi kepikiran juga pulang kampung gitu, pengen karena udah lama juga. Berarti pengen berkumpul juga ya Kak? Ya berkumpul karena udah lama banget kayaknya udah nggak ngumpul tuh gitu sama keluarga. Terus dari MV-nya yang dulu-dulu nih sebelum Stasiun Rindu kayaknya tentang cinta-cintaan ya Kak? Sekarang mengarah ke keluarga nih. Gimana sih ceritanya Kak? Atau ada sangkut pautnya? Sebenarnya kalau untuk lebih ke MV ya,
itu sih hasil dari kita ngobrol aja ya, ngobrol bareng sama anak-anak YDTT juga sama teman-teman dari mungkin teman-teman yang ikut di ngerjain MV-nya sendiri. Jadi kita waktu itu sempat berpikiran kayak kira-kira apa nih yang bisa cocok, terus habis itu tepat dan juga relate mungkin ya dengan musik, rangkaian liriknya. Jadi visualnya tuh dapat tuh bagaimana gitu. Akhirnya kita setuju gitu. Ya udah, karena memang lirik ya sebenarnya kan, karena kalau YDTT itu lebih, kalau menurutku pribadi gitu dan anak-anak, YDTT itu lebih menitik beratkan pada liriknya gitu. Nah, kira kita bagaimana caranya MV itu sendiri bisa klop gitu sama lirik dan musiknya gitu, Kak. Jadi kayak mengambil, kayaknya ada orang tua ya, peran orang tua ya di situ juga. Betul. Gimana nih Kak, ada kendala nggak waktu pembuatan MV ini? Kan di masa pandemi kan? Ya, mungkin Kakak Marcel boleh menjawab. Jadi Kak Marcel sama Kak Berry nih jangan diem-diem aja nih. Mungkin Kakak Kalau Marcel kendala sih mungkin apa ya, karena pandemi sebenarnya kan kita pengennya itu ngambil lokasi yang benar-benar ya, itu kan stasiun Rindu ya, di stasiun, benar-benar di stasiun gitu, di outdoor yang banyak orang juga ya. Cuman kan karena pandemi memang disarankan tidak bisa karena ya COVID tersebut gitu. Jadi akhirnya kita mencari solusi lain, akhirnya diputuskan ya kita membuat video klip itu di satu tempat aja, di satu lokasi, di studio. Ya, itu dibantu sama teman-teman produksi juga yang lain ya, yang jago-jago banget deh untuk gimana caranya supaya itu benar-benar bisa relate sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Tapi pembuatannya prosesnya lama nggak Kak? Atau berapa bulan langsung jadi atau gimana nih? Video klip cuma 1 hari doang nggak gitu ya? 3 hari doang? Berapa jam doang, nggak sampai 1 hari malah. Berapa jam doang? Lah cepet Berapa jam? Itu yang makanya teman-teman di balik layar yang hebat gitu, yang bisa nyulap, bisa menyulap visual sedemikian rupa. Ya. Terus ada hal menarik nggak Kak waktu pembuatan MV-nya nih? Dalam waktu 3 hari doang nih. Apa ya yang menarik ya, Bere? Banyak sih ya. Gimana? Ada yang cinlok atau gimana nih? Atau menangis gara-gara liriknya? Cinlok ya, Beri ya, cinlok. Ada cinlok. Cinlok ya sama Pak Satpam. Kenapa tuh sama Pak Satpam nih? Diusir. Enggak, sebenarnya banyak sih yang kita dapat gitu, kayak kita juga jadi dapat ilmu baru gitu dari jalanin sebelumnya gitu, dari teman-teman ini semua. Terus habis itu banyak juga teman-teman baru kita kenalan dengan teman-teman vendor dari berbagai macam tuh, banyak banget lah pokoknya. Dan seru sih, seru banget gitu. Kita juga fun, enjoy banget untuk proses pembuatan itu sendiri, Kak. Jadi have fun aja ya Kak. Makanya cepet nih, cuma 3 hari. Nah, itu juga tuh yang mungkin kadang kita juga kalau hitung-hitungan proses pembuatan video klip, mungkin kalau orang dengar 3 hari gitu mungkin kaget gitu kan ya. Mungkin kalau kita boleh cerita, memang karena kita saking enjoy-nya aja gitu. Enjoy dan apa namanya, nggak ada beban gitu. Berarti nggak ngerasa capek juga ya Kak? Enggak sih, kalau capek mah pasti ya, Ber ya. Ya paling keringetan lah, panas. itu pasti. Cuma karena memang kita
kita ya itu enjoy itu, dan sama tim dan kru yang lain kita sering ngobrol, cerita gitu segala macam. Itu yang bikin capeknya jadi hilang gitu. Ya. Terus kalau boleh tahu lagu Stasiun Rindu ini dibawakan dengan genre apa nih, Kak? Kalau genre Genrenya sebenarnya apa ya? Genrenya Atau kita kayak bisa, yang apa ya, sebelumnya indie rock segitu? nah ini sebenarnya kita agak ada sedikit perubahan ya di Stasiun Rindu ya, mungkin yang di album kita sebelumnya di Perspektif mungkin kita lebih spesifik ke arah sana ya, alternatif, rock, dan kayaknya nggak tahu sih di Stasiun Rindu ini sendiri, karena kita kan juga bingung nih, kita mau ini apa genrenya. Masa dia bilangnya kayak K-pop ya, Sel ya? Gimana nih? K-pop Citayam. Gimana nih, kalau Kak? kalau genrenya bingung ya, gitu selalu bingung untuk ngejawabnya. Kita genrenya apa sih sebenarnya? Ya benar. Jadi kayak, tapi terakhir aku tuh sempet kayak nyeleneh gitu. Jadi kayak di album kita selanjutnya ini, karena anak-anak juga suka bingung kan, kita suka musik pop, kita suka musik Melayu, kita suka musik rock, kita suka segala musik itu, dangdut kita suka. Tapi untuk the next album kita itu, aku kayak kemarin ngobrol sama anak-anak, gimana kalau misalnya kalau ditanya sama orang, Stasiun Rindu itu genrenya apa sih? Kita bilang aja suburban pop. Jadi suburban gitu, suburban pop. Jadi popnya orang-orang pinggiran kota gitu. Jadi kita bukan orang-orang yang di tengah kota gitu, karena pendatang baru berarti ya? Karena aku ngelihatnya kayak apa sih? Kita kan orang perantau nih. Bukan orang yang kota banget gitu. Terus di mana orang yang bukan kota banget ini nyiptain lagu gitu dengan gayanya, cara menulis lagunya seperti itu. Jadi kita kadang suka bingung sendiri. Ini tuh pop atau apa sih? Ini tuh rock juga enggak. Ini tuh cuma terakhir tuh kemarin kayaknya bisa juga sih dibilang ya ada baladnya juga, ada popnya gitu. Tapi kalau orang bilang pop rock juga nggak masalah. Gitu. Tapi susah nggak, Kak? Ya, Kak Marcel sebagai gitarisnya nih. Nggak mungkin susah dia. Dewa gitar tuh. Kalau dibilang susah sih, ya asal semuanya setuju, sepakat, pasti kan bisa lah jadi, pasti jadi satu kesatuan yang bagus. Aku sih gitu aja sih. Yang penting enak, semua setuju, isiannya seperti apa, kita bikin formulanya sama-sama, pasti jadi hasilnya bagus. Kalau dari Kak Berry gimana nih? Kesusahannya gitu. Kalau dibilang kesusahannya apa ya? Mungkin karena kita juga udah lama nggak ketemu, nggak pernah latihan. Jadi mainnya pasti jadi gugup gitu. Ketemu alat terus recording live gitu, kayak gugup aja gitu. Berapa lama nih, Kak, nggak ketemunya nih sampai latihannya tuh? Kayaknya kalau kita latihan selama corona pandemi, kayaknya kita nggak pernah jamming gitu, nggak pernah. Jadi si lagu itu tercipta ya udah masuk studio. Berarti lewat via Zoom juga ya latihannya ya, seringnya? Latihannya via mimpi. Kalau ketemu dalam mimpi doang. Dalam mimpi doang. Kelindur dong, Kak, berarti ya? Kelindur terus nge-band gitu? Kelindur terus nge-band. Enggak bercanda, maksudnya kalau kita seringnya Bang Zoom sih, dulu Zoom terus video call-an gitu. Gimana Bang Cel? Iya, tapi memang pada dasarnya materi lagu Stasiun Rindu sendiri juga bukan dibilang mudah ya. Maksudnya begitu kita dengerin tuh langsung, kayaknya langsung dapat idenya tuh nggak yang rumit banget gitu. Kayak yang kayaknya diginin enak, diginin kasih ini enak deh. Kalau nggak kesini. Jadi itu
bisa dibilang termasuk cepat juga kemarin tuh untuk ngaransemen Stasiun Rindu sendiri gitu. Berarti digarap bareng-bareng ya Kak? Bukan satu pemikiran doang ya? Ya. Iya. Nggak, cuman memang dari segi lirik memang Yefta sendiri penciptanya. Kak Yifta sendiri yang liriknya nih ya berarti ya? Ya. Terus yang lainnya menyesuaikan ya berarti Kak? Terus sebagai pembuatan lirik nih Kak Yefta, susah nggak sih? Kalau untuk pembuatan lirik sih sebenarnya kalau dibilang susah sih relatif ya. Cuman mungkin karena jujur aja gitu. Jadi kayak itu lebih mempermudah gitu ketika karena kan basicnya sendiri aku tuh suka nulis kayak sebenarnya tulisan yang karangan yang asal-asalan gitu Kak. Nah semua berawal dari situ tuh terus jadi kayak cuman apa sih kayak curhat-curhat doang Biasa ya. di kertas di notes gitu kan terus beberapa kata yang menurutku wah ini bagus gitu aku gitu jadi beberapa bait gitu. Nah itu prosesnya nulis Stasiun Rindu tuh Kak. Terus di florin ke teman-temannya gimana nih Kak? Apa aku kepikiran nih gitu? Lagi pandemi. Oh jadi waktu itu tuh kalau nggak salah kita lagi ketemu. Memang lagu ini tuh udah kayaknya di awal-awal pandemi deh. Belum begitu konkret banget apa aransemennya gitu terus aku coba share ke teman-teman gitu kan. Ini aku punya lirik basic chord-nya begini. Ayo dong apa coba diobrolin lagi aransemennya gimana gitu. Terus akhirnya ngobrolin aja sama anak-anak sampai akhirnya dapet tuh dan Stasiun Rindu ini sendiri yang udah kita rilis itu versi kedua ya Bang ya? Ya, betul. Karena kita udah sempat rekam juga di versi pertama, tapi kita berpikir kayak, oke kita rekam ulang lagi aja dengan versi terbaru gitu. Tapi ini ada sangkut pautnya nggak sih sama album ininya nih? Apa beda? Maksudnya sangkut pautnya gimana tuh Kak? Kayak genrenya tuh hampir disamain gitu sama yang album yang tahun 2019 ini. Enggak sih, cuman mungkin kalau untuk apa ya Bang ya? Kalau genre mah nggak kita nggak matok ya. Mungkin warna nuansa dari si musiknya mungkin yang agak kita rubah. Berarti dirubah dikit-dikit ya Kak, berarti ya? Iya. Mungkin kalau yang dulu ya fresh juga sih, yang sekarang mungkin lebih kita mencoba lebih explore lagi aja. Ada nuansa rocknya ada, folknya ada, popnya ada, balladnya ada. Makanya itu dia tadi yang kita bilang kita juga bingung sih kalau ditanya genrenya apa, kita bingung jawab. Iya gitu. Kayak ramuan ya berarti ya? Iya jadi kayak kita sebenarnya ingin kayak nyuguhin gitu ya Bang ya, nyuguhin semuanya gitu supaya teman-teman aku dengan satu nuansa musik atau genrenya gitu. Mungkin the next single kita juga tetap nuansanya mungkin sama, cuman musiknya agak sedikit berbeda gitu. Karena kita yakin sih seiring berjalannya waktu, ide-ide makin banyak bermunculan, terus makin nambah referensi gitu loh Kak. Ya, beda situasi juga ya Kak, berarti ya? Iya. Betul. Sebagai pembuat lagu nih Kak Yefta, susah nggak sih kayak buat lirik gitu atau harus nunggu mood gitu? Nulis lirik ya? Iya sih kalau aku pribadi kalau nulis lirik sebenarnya base-nya sendiri kan tadi kayak aku bilang tuh
mood memang itu betul. Kalau untuk bicara mood pasti betul. Karena kalau menurutku pribadi, kalau kita nulis lirik yang sekiranya mungkin tidak apa sih namanya, real gitu, kayak mungkin ada teman nih cerita, nih aku sedih, lagi galau nih, begini, gini, ceritanya begini, itu akan lebih mudah tuh untuk kita gitu. Tapi kalau misalnya kita mikir, nunggu, dan apa ya kira-kira ini yang cuma ngebayangin gitu, itu pasti bakal lebih sulit gitu. Cuman kalau untuk memang, apalagi kalau kita yang ngerasain sendiri ya gitu, maksudnya itu akan lebih mudah gitu sih, Kak. Tapi nih Kak Marco sama Kak Berry susah nggak sih kayak nyamain suasana hatinya Kak Yefta ini? Kalau dibilang susah, nggak juga sih kayaknya ya. Soalnya kalau Yefta pas ngasih bahan itu, rasanya tuh kok enak gitu. Kayak kok bagus gitu lagunya. Kadang karena kan inspirasinya dari Berry gitu, kalau nggak Marcel. Oh, ternyata yang galau tuh mereka berdua ya Kak, bukan Kak Yefta nih. Iya, enggak juga sih, cuman maksudnya ya apa, kadang-kadang juga kita kalau nulis lagu tuh suka menghayal gitu, kayak yang nggak ada mood, lagi berantakan, terus nggak ada apa ya kira-kira yang bakal kita tulis gitu, terus kita coba kasihan ya itu orang cuma dapat konten apa cerita-cerita dari media sosial gitu misalnya, ini terus sebenarnya lebih milih kasihan ya, yuk kita ini coba kita merasakan jadi dia gimana, terus coba kita tulis lirik. Kadang-kadang kita menghayal begitu. Berarti kayak banyak pikiran ya Kak, berarti? Bisa juga tuh banyak pikiran, terus ya intinya apa aja yang di sekitar kita tuh bisa jadi lirik sebenarnya sih. Tergantung kita bagaimana mau nulis apa. Nah, kembali lagi nih Kak, sama Stasiun Rindu nih, harapan kedepannya gimana nih Kak dengan lagu ini? Dari Kak Berry dulu deh. Harapan apanya nih Kak? Untuk pendengar kedepannya. Iya, kalau harapannya ya semoga si karya-karya Yefta dan Teman Tidur ini diterima dan jadi apa ya, jadi pengisi hari-hari pendengar semua gitu, lagu Yefta dan Teman Tidur ini. Harapannya semoga diterima untuk para pendengar. Yefta dan Teman Tidurnya juga semakin sukses, semakin banyak juga pendengarnya, bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman musisi lainnya juga. Ya bisa saling mengenal juga. Stasiun Rindunya juga semakin melambung. Amin. Jaya. Jaya dulu dong. Terus Kak Yefta gimana nih? Ya mungkin nerusin dari Marcel sama Berry, nggak muluk-muluk, sederhana aja. Mudah-mudahan ya, lambat atau cepat atau lambat gitu, teman-teman banyak yang lebih tahu lagi Yefta dan Teman Tidur itu siapa sih, dari mana asal, dan Stasiun Rindu itu single terbaru mereka. Akhirnya teman-teman penikmat musik di Indonesia banyak yang ngedengerin juga dan bisa diterima dengan baik. Itu aja sih, dan semoga Stasiun Rindu bisa, dan karya-karya YDTT yang lain bisa menghibur, makin booming tentu, amin ya. Amin. Soundtrack ya kehidupan mereka sehari-hari gitu. Amin, semoga semakin terkenal. Amin. Ya Kak. Nah, terus Kak nih, ada yang dikangenin nggak dari konser-konser? Sekarang kan udah mulai bisa konser ya?
Ada yang dikangenin nggak nih? Jangan sedih gitu dong mukanya. Siapa nih yang sedih? Siapa nih, Kak Berry atau Kak Marcel nih? Tapi kemarin habis dari Java Jet ya, Kak? Ya, kita terakhir kemarin tanggal 15 dan tanggal 27 main berkesempatan main di Java Jazz Festival. Itu suatu kesempatan luar biasa juga ya, dan ya mudah-mudahan itu jadi konser pembuka kita di awal tahun 2022 yang baik ini gitu. Amin. Kalau rindu sih pasti rindu banget ya kita ya. Ya anak-anak juga pasti rindu. Terus waktu 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi lama banget ya, terus konser nih. Wah, luar biasa lah. Rasanya gimana nih? Waduh, rasanya rasanya bahagia gitu, cuman ya kita harus bisa nerima keadaan yang sekarang gitu. Mudah-mudahan ya pasti ada aja lah rezekinya gitu, mudah-mudahan, amin. Seperti dulu lagi. Dari Kak Berry gimana nih waktu konser kemarin nih perasaannya? Ya, perasaannya seneng gitu ya, apalagi di awal pertama lagi kita manggung gitu, kita langsung dapat event yang sebesar ini, kayak nggak nyangka aja gitu. Terus ya bahagia banget sih. Ya semoga kedepannya event-event musik ngundang Yefta dan Teman Tidur. Amin, semoga banyak ya Kak kebanjiran job. Ya mudah-mudahan ada. Itu. Terus Kak Marcel gimana nih? Kalau dibilang senang, tegang juga karena udah lama nggak manggung juga kan, ya, beberapa tahun tuh. Kalau dibilang kaget juga ya, dikasih kesempatan event sebesar itu. Ya terima kasih banget gitu. Ya semoga yang tadi Berry bilang ke depannya Yefta dan Teman Tidur dikasih kesempatan juga ya untuk bisa main di event-event seperti itu. Ya, siapa tahu Tribun ada acara musik, boleh banget nih. Amin. Ya, nanti undang-undang deh ini. Masuk. Kan lama nggak konser nih, Kak. Latihannya gimana, Kak? Kesulitan apa butuh waktu yang lama nih pas latihan sebelum konser? Kalau latihan kayaknya kendalanya paling kan cuma masalah jarak ya. Ya paling kalau misalkan memang ada event yang di Jakarta, ya Berry sama Yefta biasanya yang ke Jakarta tuh, nanti kita latihan di Jakarta. Begitu juga sebaliknya kalau memang ada event di Bandung, aku sama Marco yang ke Bandung untuk latihan. Berarti kayak saling ke tempat satu sama lain ya Kak, berarti ya? Iya, gitu. Kalian jalan-jalan. Jalan-jalan, iya benar banget sih, biar nggak suntuk ya Kak. Terus gimana Kak, untuk mempertahankan grup band ini kan saling LDR-an, gimana Kak? Untuk mempertahankan, mesti sulit banget dong ya? Nah, hanya Berry yang bisa menjawab itu. Gimana nih Kak Berry nih? Mempertahankannya gimana ya? Ya kayak pacaran aja gitu. Yang penting komunikasi. Itu sih. Segala sesuatu kan yang penting itu dikomunikasikan. Baik atau buruk, pokoknya intinya komunikasi. Pasti ada jalan. Itu. Itu. Asik. So iya lu. Biar nggak saling miskom ya Kak berarti ya. Terus rencana ke depannya nih Kak, ada project kayak mau collab sama musisi lain nggak nih? Pingin sih ya. Pingin banget ya. Iya, kalau dikasih kesempatan bisa collab sama musisi lain sih, mungkin pengen banget. Mungkin kalau bisa secepatnya mungkin di single selanjutnya collab, pengen banget sih. Kalau boleh tahu, pengennya sama siapa nih Kak? Sama siapa ya? Apa semuanya nih? Musisi Indonesia nih. Sama siapa ya?
Siapa ya? Kayaknya Pirsa Bersari boleh lah. Ya, masuk sih Pirsa Bersari gitu. Semoga kesampaian ya, Kak. Dia juga mau gitu kan. Siapa tahu kita bisa menemukan satu ramuan dan penemuan ya guys ya. Nah, gitu. Nanti kan makin booming juga nih. Nah, itu dia, Kak. Nah, kalau kembali lagi nih, Kak, sama lagu Stasiun Rindu nih. Kalau boleh tahu bisa dinikmatin di mana aja nih, Kak? Di platform mana aja nih? Lagu Stasiun Lagu Rindu. Stasiun Rindu bisa dinikmati di kanal YouTube-nya Yefta dan Teman Tidur, terus habis itu di Spotify, terus habis itu di mana lagi, Ber? Banyak ya? Ada di Zouk, ada di Reso, ada di Deezer, semua platform digital musik semua ada. Di iTunes Music juga udah ada. Betul banget. Pokoknya buat Tribuners ya. Iya. Buat Tribuners dan buat teman tidurku di mana kalian berada. Kalian bisa dengerin Stasiun Rindu di platform musik favorit kalian. Jangan lupa pokoknya selalu support Yefta dan Teman Tidur karena kami ini bukan apa-apa. Ya. Semoga sukses selalu ya, Kak, untuk kedepannya nih. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak doanya. Makasih udah sharing nih sama Tribuners di rumah nih, Kak. Ada hal yang mau disampaikan dikit nggak nih, Kak? Untuk mengakhiri ini perbincangan kita nih. Amin. Dulu dong keluarin. Buat Tribuners. Ya. Itu doang nih. Putus. Kasih kata-kata mutiara dulu dong buat Tribuners, Ber. Iya nih. Kali ada quotes dari Kak Yefta dan Teman Tidur nih. Biarin Jagun. Ber. Apa? Kasih. Pantun. Iya, pantun deh boleh nih. Pantun. Aduh. Apa ya? Pokoknya buat Tribuners gitu. Ya dengerin karya yang tanda tidur. Apa ya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Iya nih. Kalau Kak Marcel gimana nih? Ikan cucut. Pantunnya dong, keluarin dong pantunnya nih. Ikan cucut, ikan hiu. Iya, apa tuh? I love you. Ya pokoknya buat Tribuners semuanya, terima kasih. Buat kakak juga dan buat teman-teman Tribun, terima kasih untuk sore hari ini, perbincangan ini. Mudah-mudahan semuanya diberkati selalu pokoknya pekerjaannya, dan ya intinya terus semangat apapun keadaannya. Ingat, keluarga di rumah menanti. Iya, terus dengerin Stasiun Rindu nih. Jangan lupa ya nih ya, Tribuners di rumah. Nah, makasih nih Kak udah mau bincang santai nih. Semoga Kak Yefta dan Teman Tidur semakin terkenal ya. Dan banyak job nih konser di luar nih. Sehat selalu ya Kak semuanya. Dadah, makasih. Terima kasih banyak. Ya. God bless. Oke Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Kak Yefta dan Teman Tidur yang telah bersharing nih untuk pembuatan lagu Stasiun Rindu. Nah, untuk bintang tamu selanjutnya nantikan hanya di OnCam Everynet, hanya di tribunnews.com. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.